Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita berlanjut pada video pembelajaran yang kedua. Di sini nampak logo dari Yayan Tulungagung. Nah, pertama yaitu introduction atau pengenalan. Sebenarnya pada video pembelajaran pertama itu sudah saya kenalkan siapakah saya ini, tapi ya tidak apa-apa, nanti bisa diulang bagi yang lupa atau yang belum melihat. Ini adalah moto saya, yaitu innamal a'malu binniyati. Ini adalah potongan salah satu hadis dari Nabi. Ini lafaz binniyati ini tidak kelihatan karena kepotong oleh gambar ya. Tidak apa-apa lah, mau gimana lagi kalau ditaruh di bawah samping kanan itu kalimatnya itu tidak kelihatan. Di agenda kita pada kali ini yaitu pertama introduction atau pengenalan, yaitu kedua KI dan KD, yang ketiga mengenai tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengenai materi pembelajaran. Sebenarnya untuk urutannya ini sama dengan video sebelumnya ya, tapi untuk konten atau isi ini berbeda. Seperti itu. Nah, saya ulangi lagi. Perkenalkan, saya Miftahul Wahid Fauzan. Saya dari mahasiswa Yayan Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam. NIM bisa ditengok sendiri ya. Itu dari bawah juga ada medsos, yaitu Facebook maupun Twitter. Sebenarnya untuk medsos itu saya kurang aktif ya. Yang aktif itu paling cuma WA itu saja. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengenai KI dan KD. Apa sih kompetensi inti kita pada kali ini? Yaitu pertama, KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI terakhir yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan juga ranah abstrak, meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi untuk kompetensi ini sendiri ini sama seperti video sebelumnya. Sebenarnya untuk kompetensi ini ada aturan dari pusat ya, sudah ada, jadi sama. Kemudian masuk kepada kompetensi dasar. Nah, KD 1.1 yaitu meyakini perintah berkorban dan akikah. KD 2.1 membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan korban dan akikah. KD 3.1 memahami ketentuan korban dan akikah. KD 4.1 menyajikan contoh tata cara pelaksanaan korban dan akikah. Sudah ada gambaran materi apa yang akan kita bahas pada kali ini. Masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan ini sebenarnya sesuatu yang harus kita punya ya, karena ada game plan atau suatu cita-cita yang akan kita tuju. Ketika kita punya tujuan, pasti akan bermudah atau memperlancar hal atau kita yang tuju. Pertama yaitu tujuannya siswa dapat menjelaskan pengertian korban, dapat menjelaskan hukum dan dalil korban, menjelaskan pemanfaatan daging hewan korban, dan menjelaskan pengertian akikah. Selanjutnya nomor 5 yaitu menjelaskan hukum dan dalil akikah,
Yang keenam, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan daging hewan akikoh. Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan ketentuan hewan kurban dan akikoh. Setelah terakhir yaitu menjelaskan waktu pelaksanaan kurban dan akikoh. Jadi seperti itu ya. Kita masuk pada materi pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi, nah ini adalah materi kita pada kali ini, yaitu ketentuan kurban dan akikoh. Kalau kita runtut dari KI, KD maupun tujuan, pasti akan arahnya mesti bermuara di sini. Nah, materi pertama yaitu mengenai pengertian. Apa sih pengertian dari kurban maupun akikoh sendiri? Nah, kurban ini berasal dari bahasa Arab yaitu koruba, yang berhubung kurban yang berarti dekat. Kata kurban ini kalau di runtut ini kan ziwotnya ya master dari kurban yang berarti dekat. Nah, sedangkan istilah kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan hari yang telah ditentukan. Untuk syarat dan hari yang telah ditentukan ini sebenarnya akan dibahas pada sub-sub selanjutnya. Jadi tengok sampai runtut ya. Selanjutnya pengertian akikoh. Akikoh berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah, akikoh adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya pengertian dari kurban maupun akikoh. Selanjutnya hukum dan dalil. Nah, pasti sesuatu hal itu mempunyai hukum maupun dalil yang menjadi landasan untuk pengambilan hukum tersebut. Kurban sendiri memiliki hukum yaitu sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf. Jadi sunat muakkad ini maksudnya yaitu sunat yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, sedangkan dalil ini berasal dari ayat Al-Quran yaitu Al-Kautsar ayat 1-3 dan juga hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi yang pertama yaitu Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu." Hadis riwayat Daruqutni. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lanjut pada akikoh. Hukum akikoh sendiri sama seperti hukum kurban yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan untuk dalil ini berasal dari hadis-hadis Nabi. Yang pertama yaitu hadis riwayat Tirmidzi yang artinya setiap anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikoh pada hari yang ketujuh dari hari kelahirannya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Imam Bukhari dan Abu Dawud, bisa dilihat sendiri ya. Jadi intinya pasti ada dasar atau dalil untuk pengangkatan suatu hukum. Masuk pada sub pemanfaatan daging. Bagaimana sih pemanfaatan daging kurban maupun akikoh sendiri? Untuk daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin, sedangkan daging kurban lebih utama dibagikan masih adalah bentuk daging mentah, jadi masih setelah penyembelihannya langsung bisa dibagikan kepada yang mentah. Kemudian akikoh sendiri disunahkan dibagikan setelah dimasak, sedangkan menurut Imam Rafi'i daging akikoh yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah fakir miskin, sedangkan Imam Syafi'i boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikoh yang sudah dimasak. Jadi untuk para atau cadangan dari hukum ini bisa dipilih mau mengikuti imam siapa maupun mengikuti imam siapa. Pasti setiap imam memiliki dasar maupun langkah-langkah ijtihad yang akan beliau utarakan. Nah, masuk pada sub ketentuan jumlah hewan. Berapakah jumlah hewan yang dapat kita kurbankan maupun kita lakukan? Jadi untuk kurban, jumlah hewan untuk kurban adalah domba dan kambing untuk satu orang. Selanjutnya sapi atau kerbau dan unta untuk 7 orang. Jadi maksudnya satu ekor domba maupun satu ekor kambing itu dapat digunakan atau dapat diniatkan untuk satu orang. Sedangkan satu unta itu dapat diniatkan untuk 7 orang.
Misalnya kita memiliki jumlah saudara 7, nah itu dapat kita lakukan kurban dengan menggunakan 1 ekor unta, seperti itu. Sedangkan akikoh, anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi pasti ada perbandingan antara laki-laki maupun perempuan. Dapat kita lihat juga pada pembagian harta waris, laki-laki itu memiliki setengah lebih besar daripada perempuan. Hal ini maklum karena tanggung jawab maupun hal-hal seorang laki-laki itu lebih besar daripada seorang perempuan. Nah, masuk pada waktu pelaksanaan. Kapan sih waktu pelaksanaan kurban dan akikah sendiri? Nah, untuk kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan akikah ada waktu ada dan waktu qadha. Waktu ada adalah waktu tepat pada waktunya pengakikuan, yaitu pada hari ke-7, 14 maupun 21 dari kelahiran anak. Sedangkan waktu qadha adalah pelaksanaan setelah hari ada karena adanya udzur. Nah, permasalahannya ketika kurban maupun akikah itu dilaksanakan siapakah yang duluan. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut, kita lihat konteks waktu dahulu. Ketika permasalahan tersebut ada pada waktu bulan Dzulhijjah, maka kita dapat mendahulukan kurban terlebih dahulu. Sedangkan di lain waktu mendekati kurban, dapat kita lakukan akikah terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini kita sampai pada penghujung. Thank you for watching. Goodbye. Seperti itulah penjelasan dari materi video pembelajaran kedua ini. Apabila ada salah kata penjelasan maupun keterangan, saya mohon maaf, bisa ditambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.